wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang gejala pemanasan global. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naisila Aulia Eka Salsabila, absen 28. Saya Nasa Ramadhani, absen 27. Saya Nasa Fitri, absen 26. Saya Muhammad Faris Mulan, absen 25. Pemanasan global. Meningkatnya gas suhu bumi yang terperangkap oleh atmosfer menyebabkan terjadinya peningkatan suhu di bumi. Gas tersebut menghalangi sinar matahari yang tiba di permukaan bumi sehingga sinar tersebut tidak bisa dikontrol kembali ke angkasa. Peristiwa itulah yang disebut dengan pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyatakan bahwa peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Bumi dan lingkungan ini diakibatkan oleh aktivitas manusia. Adapun gas rumah kaca dimaksud dengan intensitas atau jumlah uap air atau baru metana atau CO2 dengan adanya gas rumah kaca di atmosfer yang lebih batas normal, bagian panas yang seharusnya diperlukan permukaan lebih terpanas oleh gas-gas tersebut. Proses ini terjadinya berulang sehingga suhu bumi terus meningkat. Dampak pemanasan global. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global. 1. Meningkatnya es di bumi. Salah satu buktinya terjadinya pemanasan global adalah mencairnya es di Laut Utara. Data studi terbaru dari salah satu universitas di Kolombia menunjukkan bahwa di bumi dengan keluaran miliar ton es per tahun. 2. Meningkatnya permukaan air laut. Hal ini disebabkan pergerakan yang besar dari bawah aliran air laut menjadi lautan. Permukaan sedikit oleh daratan serta terjadinya lewat pasir, air dan air. 3. Perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan pola perilaku iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, dan arah serta tekanan angin. Namun dengan adanya kenaikan suhu bumi dapat mengubah siklus iklim yang dapat mengganggu kehidupan aktivitas di bumi. Gunanya flora dan fauna. Dampak pengaruh global terhadap makhluk hidup, khususnya flora dan fauna, yaitu dapat menyebabkan penurunan spesies. Flora dan fauna meninggalkan habitat dunia sehingga tidak mampu beradaptasi untuk bertahan hidup. Risiko menggunakan flora dan fauna pun akan terjadi. 5. Timbulnya wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air atau penyebaran lainnya, seperti meningkatnya kasus demam berdarah karena munculnya lubang baru dari nyamuk demam berdarah. Kondisi lain perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam disertai perpindahan hidup tempat pengungsian sehingga dapat memicu munculnya penyakit. Solusi mengatasi pemanasan global. 1. Mengurangi konsumsi daging dan sebagainya dengan sumber makanan nabati. 2. Penanaman hutan kembali atau reboisasi. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. 4. Menghemat energi seperti mematikan lampu pada siang hari. 5. Mengurangi penggunaan plastik seperti botol plastik, air minum, barang kemasan plastik, dan kantong plastik. 6. Melakukan pengelolaan sampah yang benar. 7. Melakukan aksi menjaga alam dan kepada masyarakat seperti membagikan pengetahuan menjaga alam. Hasil kesepakatan dunia internasional dalam upaya menanggulanginya, beberapa pertemuan atau konferensi antar negara diselenggarakan untuk membahas isu tersebut. 1. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC atau bisa disebut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimalkan dampak dari pemanasan global. 2. Protokol Kyoto. Dampak dari penggunaan bahan bakar fosil yang kurang efisien dan menghasilkan gas rumah kaca menimbulkan kecemasan masyarakat internasional.
Oleh karena itu, mereka berusaha mengatasinya dengan cara mengikat negara-negara industri untuk menekankan emisi gas rumah kaca melalui suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berada pada tingkat tertentu. Kestabilan tersebut dapat diwujudkan dengan mencegah aktivitas manusia yang dapat menyumbangkan gas rumah kaca dan melakukan komitmen pada negara-negara industri. 3. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APT-CDC merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini adalah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Dalam kerjasama ini, para menteri luar negeri bersepakat untuk bekerjasama dan melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 4. Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Inti dari tujuan tersebut adalah seiring dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Metamini Dasriatin, absen 20. Saya ingin bertanya, berapa negara yang terlibat dari SDGs? Negara yang terlibat SDGs yaitu adalah 193 negara anggota termasuk Indonesia. Nama saya Tika Julia, nomor absen 36. Usaha apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk mengurangi pemanasan global? Usaha yang dapat dilakukan oleh